Halo, selamat pagi. Salam bahagia. Hari ini saya akan melakukan sintesis materi modul 2.3 keterampilan coaching. Keterampilan coaching sangat perlu dimiliki oleh seorang guru, di mana coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Koji. Keren 1999. Selain itu, menurut Whitmore 2003, coaching merupakan kunci pembuka seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau koji untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Menurut Pramudianto 2020 menyampaikan 3 makna coaching. Yang pertama, kemitraan, yaitu hubungan coach dan koji adalah hubungan kemitraan yang setara. Untuk membantu koji mencapai tujuannya, seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari koji. Yang kedua, memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi koji untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Selanjutnya, optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh koji diterapkan dalam aksi nyata, sehingga potensi koji menjadi berkembang. Kompetensi coach terdiri dari keterampilan membangun dasar proses coach. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Komunikasi yang memberdaya, ada 4 unsur yang mendasari prinsip komunikasi yang memperdayakan. Yang pertama, hubungan saling percaya, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun pihak untuk optimalisasi potensi. Yang keempat, rencana tindak lanjut atau aksi. Empat aspek berkomunikasi yang perlu dipahami dan dilatih untuk mendukung praktek coaching, yaitu komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan umpan balik positif.
melakukan komunikasi secara asertif, kita juga perlu mengetahui tipe-tipe dari komunikator. Yang pertama, ada tipe komunikator agresif, di mana dia dominan mau menang sendiri, pendapatnya harus didengar dan ditanggapi, mendominasi permasalahan, menghakimi permasalahan. Umumnya, ini dilakukan oleh atasan atau pimpinan. Ada komunikator pasif yang hanya menerima apa kata orang lain, mengikuti suara terbanyak, cenderung diam, sehingga sulit berkembang. Ada komunikator asertif. Komunikator asertif yaitu memadukan antara komunikator agresif dan pasif secara tepat bermanfaat. Ada percaya diri dengan status sama berhak menyampaikan pendapat, selalu mencari jalan tengah dari permasalahan, mendengarkan pendapat orang lain, serta bertindak proaktif dan ekspresif dalam menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, komunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas yang hubungan diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Komunikasi asertif perlu dibangun agar timbul rasa percaya dan aman. Ketika rasa percaya dan aman itu hadir dalam sebuah hubungan coach dan koji, maka koji akan lebih terbuka dan menerima ajakan kita untuk berkomunikasi, sehingga keselarasan pada tujuan mulai terbangun. Nah, ada tips singkat yang dapat seorang coach lakukan untuk menyamakan posisi diri saat melakukan keterampilan coaching. Yang pertama, menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Menjadi pendengar aktif, maka yang harus dilakukan adalah melakukan kontak mata, mendengarkan lawan bicara, ulangi apa yang didengar, anggukkan kepala, menunggu lawan bicara berhenti sebelum berbicara, fokus pada apa saja yang dikatakan, beritahu lawan bicara jika kamu mengerti atau tidak mengerti, ajukan pertanyaan, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat, dan abaikan gangguan di sekitar. Selanjutnya, agar mampu bertanya secara efektif, maka pertanyaan yang diajukan dapat bersifat terbuka, berfokus pada tujuan, pertanyaan reflektif, pertanyaan eksploratif, pertanyaan yang mengukur pemahaman, dan pertanyaan aksi. Umpan balik. Umpan balik bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada koji dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Bentuk umpan balik disampaikan dalam beberapa cara dengan aspek-aspek berikut yang disampaikan oleh Pramudianto 2015. Yang pertama, langsung diberikan saat komunikasi. Yang kedua, spesifik, fokus pada apa yang dikatakan. Yang ketiga, faktor emosi, mengikut sertakan emosi yang dirasakan. Yang keempat,
apresiasi, menyertakan motivasi yang positif. Selanjutnya, model Tirta adalah suatu model yang dapat digunakan pada penerapan keterampilan coaching. Adapun langkah-langkah model Tirta yang bisa diterapkan pada pelaksanaan coaching yaitu menentukan tujuan, melakukan identifikasi, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring dalam konteks sekolah yaitu dilihat dari tujuan. Kalau coaching mengarahkan koji untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu mente mengembangkan dirinya. Kalau konseling, membantu konseli memecahkan masalah. Dilihat dari hubungan, coaching, kemitraan yang setara, dan koji sendiri yang mengambil keputusan, coach hanya mengarahkan saja. Koji-lah yang membuat keputusan sendiri. Sedangkan mentoring, hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Sedangkan konseling, hubungan antara seseorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberi solusi. Sedangkan kalau dilihat dari keahlian, coaching, coach bisa saja seseorang yang ahli, guru, teman, atau rekan kerja. Kalau mentoring, mentor adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Kalau konseling, konselor adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, keterkaitan antara keterampilan coaching dengan materi sebelumnya, materi yang ada pada modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidik harus bisa sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Nah, peran coach atau pendidik sebagai pamong melalui keterampilan coaching melakukan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mampu menuntun anak supaya berpikir kritis, membangkitkan kodrat anak sehingga mampu melejitkan potensinya. Keterkaitan antara keterampilan coaching dengan modul 1.3 dan modul 1.4 di mana dalam menumbuhkan merdeka belajar sesuai dengan visi guru penggerak, keterampilan coaching sangat tepat untuk dikembangkan dan diterapkan oleh pendidik. Proses coaching yang dilakukan oleh coach terhadap muridnya dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Dengan komunikasi asertif akan timbul rasa percaya diri
dan rasa aman bagi Koji, sehingga akan lebih terbuka dalam menyampaikan perasaannya. Penerapan coaching dalam model Tirta menuntun siswa untuk menumbuh kembangkan potensinya dan melakukan hal-hal positif bagi dirinya dan orang lain, sehingga mampu ikut menumbuhkan budaya positif di sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar. Selanjutnya, keterkaitan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, yaitu sangat terkait, di mana ketiga keterampilan tersebut menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Coach memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendampingan, dalam menghargai perbedaan siswa, dalam belajar sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran mampu dilaksanakan dengan menarik dan menyenangkan. Penerapan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi serta berpikir kritis dan mendalam, sehingga murid dapat mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya dalam belajar. Sekian dulu koneksi materi 2.3 keterampilan coaching pada hari ini. Terima kasih.